الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على رسول الله والصلاة والسلام على رسول الله أمين الوحي إمام المرسلين خيرة الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ayyuhal ikhwah al-kiram, para jemaah sekalian, jemaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa mengingatkan diri kita dengan segala keterbatasan kita dan kelemahan kita untuk selalu fokus kepada syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kehilangan nikmat sehat, nikmat waktu luang yang berkah, bahkan nikmat hidayah akibat kufur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua musibah, semua persoalan yang kita hadapi di dunia ini adalah karena dosa kita dan kufur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bersyukur kepada Allah, walaupun kita pada suatu keadaan yang tidak mengenakan, Allah Azza wa Jalla akan tetap menjaga kenyamanan hati kita. Ini yang penting para jemaah, karena hidup tidak selalu senang. Allah Jalla wa ala yabtali abdahu bisarra'i wad dharra, bisihhati wal marad. Allah menguji hambanya yang beriman dengan kesenangan, dengan kemudahan, dengan kesulitan, dengan sakit, dengan sehat. Tapi ketika kita bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun, mungkin fisik kita menderita tetapi batin tetap tenang, batin tetap bahagia. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal penting yang harus kita yakini, dan keyakinan itu tidak boleh berubah, tidak boleh berubah, dan tidak boleh terpengaruh oleh apapun. Apa keyakinan itu? Bahwa kenikmatan terbesar di dunia, asyaddun na'imi fid dunya huwa ma'rifatullah wa mahabbatu wa ta'atu, bahwa nikmat terbesar di dunia, melebihi kenikmatan wanita, melebihi kenikmatan anak keturunan, melebihi kenikmatan harta, adalah kenikmatan mengenal Allah, mencintainya dan taat kepadanya. Kenikmatan mengenal Allah Azza wa Jal, mencintainya dan taat kepadanya, bukan hanya kenikmatan yang terasa pada saat itu, pada saat kita menikmatinya, bahkan kenikmatan itu akan terus kita rasakan, akan terus kita rasakan, dan sifat nikmatnya adalah berkesinambungan. Bahkan kenikmatan mengenal Allah, kenikmatan mencintai Allah dan taat kepada Allah Jalla wa ala akan memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan istiqamah. Ketahuilah para jamaah, tidak ada kesengsaraan di dunia ini melebihi kesengsaraan bodoh dan tidak mengenal Allah. Bahwa hakikatus syaqa, walaupun kita bergelar tinggi sekalipun, memiliki gelar akademik yang begitu banyak dan berderet, tapi kita tidak mengenal Allah, maka ini adalah kesengsaraan yang hakiki. Dan tidak ada yang lebih membuat kita sengsara daripada berpaling dari Allah dan senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah para jamaah sekalian, annan na'ima na'imul qalb wasyaqa syaqaul qalb wal qalbu biyadi muqallibi subhanahu wa ta'ala.
fa idza ta'allaqa al-qalbu bihi 'azza wa jalla an-na'ima wa fariha wa tarib, wa idza ta'allaqa bi ghairihi syaqiya wa hazina wa asif. Ketahuilah para jemaah sekalian bahwa nikmat yang sungguhnya adalah kenikmatan hati, kesengsaraan yang sungguhnya adalah kesengsaraan hati, sementara hati yang membolak-baliknya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika hati bergantung hanya kepada Allah dengan ilmu, dengan kekuatan cinta dan taat, pasti hati akan bahagia, gembira dan senang. Sebaliknya, ketika hati ini bergantung kepada selain Allah Azza wa Jal, pasti dia sengsara, selalu sedih dan penuh penyesalan. Wa minal khalqi ibadallahi ta'ala ta'allaqat qulubuhum bihi subhana. Ada di antara hamba Allah, mudah-mudahan itu kita, di mana hatinya selalu terpaut kepada Allah, selalu rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Muliyat bi mahabbati muliyat bi mahabbati wal unsi bi wasyauqu ilaih, fahiya fi silatin ma'hu azza wa jalla ala dawam. Di mana ketika hatinya selalu rindu kepada Allah, bergantung kepada Allah, hatinya syarat dengan cinta, nyaman ketika berzikir kepadanya, dan dia selalu menjaga kehangatan hubungan dan keharmonisannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu para jamaah, ketika kita meyakini bahwa nikmat yang sungguhnya di dunia ini adalah mengenal Allah, mencintainya dan taat kepadanya Subhanahu wa ta'ala, ketahuilah, dengan kita berada pada hal tersebut, pada kondisi tersebut, di mana kita menjadi seorang muslim yang mengenal Allah, mencintainya dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti kita berada pada surga dunia, berada dalam surga dunia. Itulah surga dunia. Katakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, inna fid dunya jannah ma lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Di dunia ada surga, barang siapa yang belum pernah menikmati surga dunia, dia tidak akan pernah menikmati surga akhirat. Artinya, ketika kita sudah merasakan nikmatnya mengenal Allah, setiap kali kita membaca Quran menangis, setiap kali kita ingat mati menangis, setiap kali kita berzikir menangis. Boleh kita punya uang banyak, boleh kita punya harta berlimpah, tapi hati tidak ke sana. Selalu ada di sini kenikmatan dan rindu kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau orang seperti itu, dia punya segalanya di dunia, tapi hatinya tidak pernah ke dunia, maka dia dekat dari husnul khatimah. Kalau Allah wafatkan dimanapun dia wafat, kapanpun, walaupun bukan hari Jumat sekalipun, walaupun meninggal dalam keadaan kecelakaan, insya Allah husnul khatimah. Yang penting hatinya mengenal cinta dan selalu rindu untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu para jamaah, mari kita mencari tahu apa sih indikator-indikator atau tanda-tanda orang yang hatinya sudah cinta Allah, rindu Allah, dan cenderung untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut ini adalah tanda-tanda orang yang hatinya sudah berada di atas surga atau sudah berada dalam surga dunia, yang kalau dia wafat, insya Allah dia wafat husnul khatimah. Yang pertama, hatinya lebih cinta Allah daripada anaknya, lebih cinta Allah daripada hartanya. Semua yang dia sayangi tidak melebihi rasa cintanya kepada Allah. Allahu Jalla wa Ala berfirman surah Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubbalillah. Di antara manusia ada yang menjadikan bagi Allah sekutu, di mana mereka menjadikan selain Allah sekutu dengan mencintai mereka seperti mencintai Allah, sementara orang-orang yang beriman lebih mencintai Allah daripada siapapun. Tanda orang yang dekat dengan orang yang dekat dari husnul khatimah, karena hatinya hanya untuk Allah. Mulazamatum li kitabillah, dia senantiasa menjaga Al-Quran, tidak pernah jauh dari Al-Quran, banyak membaca Quran.
Makanya kata Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamillahi azza wa jal." Kalau hati kita cinta dan rindu Allah, gak bakalan sanggup kita tidak baca Quran walaupun satu hari. Tapi ketika kita merasa biasa saja tidak baca Quran, bagaimana husnul khatimah? Bohong kalau kita mengatakan cinta Allah, rindu Allah. Buktinya kita tidak pernah rindu firman Allah azza wa jal. "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalamillah." Kalau betul-betul hati kita bersih, hati kita suci, hati kita rindu Allah, selalu menangis ketika ingat Allah azza wa jal, mengingat semua kebaikan Allah dalam hidup kita, kita pasti akan selalu rindu kepada Al-Quran. Berikutnya, kathratu dzikrihim lillahi ta'ala bil istighfari wat tasbihi wat tahmidi wat tahlil wat takbir wal hauqalah, di mana lisan kita selalu basah dengan zikir. Gak ada itu yang namanya kata-kata kotor, kata-kata kasar. Kita bisa lihat orang cinta dunia dari mulutnya. Kalau udah marah sama istrinya, dia mengucapkan kata-kata kasar. Kalau dia marah ketika terjadi insiden di jalan, dia akan marah memaki-maki orang itu. Itu orang yang berarti hatinya bukan ke akhirat. Tidak ada rasa rindu kepada Allah azza wa jalla. Kalau dia memang cinta Allah, lisannya terjaga, tidak pernah jauh dari istighfar, istirja, innalillah, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha Allahu akbar. Tidak pernah jauh dari zikir kepada Allah azza wa jalla. Lisannya terjaga. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang hatinya betul-betul cinta dan rindu Allah jalla wa ala. Kata Allah surah Al-Kabut ayat 48, wala dzikrullahi akbar. Ketika hati ini cinta Allah, rindu Allah, maka zikir bagi dia adalah suatu keniscayaan. Dalam keadaan marah pun dia bilang astagfirullah, begitu. Bukan malah memaki, berkata kotor. Mari kita bercermin pada diri kita para jemaah, gak usah lihat orang lain. Kemudian tanda yang berikutnya adalah tanda orang yang rindu Allah, rindu akhirat, siap untuk menghadapi kematian. Kasratul amali saleh, di mana dia selalu rindu kepada amal soleh. Dia rindu salat. Dari salat subuh ke zuhur, dia rindu zuhur. Dari zuhur dia rindu asar. Dari asar dia rindu maghrib. Dan begitu seterusnya. Semua amal soleh dia rindu. Apalagi amal yang bersifat wirid sehari-hari. Satu kali saja dia tidak kerjakan satu hari, rasanya ada yang hilang. Dan dia bukan hanya sekedar amal, tapi amal yang dikerjakan adalah amal yang ikhlas, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Menyesal dia, bahkan marah terhadap dirinya ketika amal dikerjakan tidak karena Allah. Dia misalnya sedekah, ya Allah kenapa saya sedekah bukan karenamu ya Allah. Marah sama dirinya. Tapi kalau dia, coba sebut nama saya, ya sebutkan nama saya sudah nyumbang 1 miliar. Menyumbang, membantu, berbuat baik, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, tapi tidak ada rasa penyesalan. Kasihan dia, kebaikannya tidak akan bermanfaat di akhirat. Kalau itu orang hatinya bersih, cinta Allah jalla wa'ala, dia senang itu amal yang soleh, dia jaga betul amal sekecil apapun karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanihi والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ya ikhwatal iman, tanda orang yang selalu hatinya rindu dan cinta Allah Jalla wa'ala dan siap dimanapun, kapanpun, ketika Allah wafatkan, dia siap dan dia selalu berharap agar Allah wafatkan dalam husnul khatimah. Apa tanda orang yang hatinya rindu dan cinta Allah? Dia tidak pernah biarkan sholatnya tidak khusyuk. Dia lebih menyesal, lebih sedih sholatnya, satu sholat fardunya tidak khusyuk daripada kehilangan uang 1 miliar. Ditipu orang miliaran, sedih. Tapi lebih sedih ketika sholatnya dikerjakan tanpa khusyuk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Allah katakan, selama kamu hidup,
dan ingin selalu memiliki hati yang cinta dan rindu kepadaku subhanahu wa ta'ala, kata Allah, maka jangan pernah biarkan dalam hidup, jangan pernah biarkan dalam hidup ini kehilangan dua hal. Dua hal vital, apa itu? Sabar dan salat. Apa kata Allah? Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa al khashi'in. Terus minta tolong kepada Allah untuk on the track agar tetap istiqamah, ujungnya husnul khatimah. Minta tolong kepada Allah Jalla wa Ala. Dengan apa? Dengan sabar dan salat. Jadi yang sangat membantu kita untuk istiqamah, hati ini tidak berpaling dari Allah Jalla wa Ala, adalah sabar dalam ketaatan. Makanya kenapa kita harus tetap bertauhid? Karena tauhid itu yang akan mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Kenapa kita harus sabar untuk terus berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW? Karena dengan berpegang teguh kepada sunnah Nabi SAW, ujungnya husnul khatimah. Kenapa kita harus sabar untuk selalu mencukupkan diri dengan yang halal, gak mau nyerempet-nyerempet dengan yang haram? Karena itu yang membuat kita dekat daripada husnul khatimah. Kemudian jaga sholat, pastikan sholat kita khusyuk. Kita ini hidup untuk ibadah, bukan untuk mencari uang, bukan untuk kerja, bukan untuk bisnis. Itu bukan tujuan kita. Bisnis itu media ibadah. Kita mencari uang agar kita bisa bermanfaat dengan harta kita. Jangan ikhwatal iman jadikan dunia tujuan. Kita diciptakan Allah untuk beribadah. Seolah-olah kita ini dengan kesibukan kita yang mengabaikan ibadah, seolah-olah kita hidup untuk dunia. Salah para jamaah sekalian. Ini sebuah kekeliruan besar. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, orang yang rindu hatinya kepada Allah, mau tahu tandanya apa? Annahum yuqilluna min maladzatid dunya. Al-iqlal, dia menghindari berfoya-foya. Dia tidak pernah hidup gaya hidup hedon, selalu memamerkan kekayaan. Kenapa? Bukan berarti dia tidak memperlihatkan nikmat Allah. Allahu Jalla wa Ala memerintahkan kita, amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Betul, Allah perintahkan kita memperlihatkan nikmat Allah. Tapi untuk flexing, untuk hedon, dia mikir. Kenapa? Bisakah kita dengan mobil mewah kita lalu imbang dengan ibadah? Berapa zakat Anda? Berapa sedekah Anda? Mobil Anda 30 miliar. Rumah Anda berapa? Rumah Anda 15 miliar. Tapi zakat Anda bagaimana? Infak Anda berapa? Wallahi kalau seandainya kenikmatan dunia kita, kemewahan hidup kita tidak diimbangi dengan ibadah, kata Umar Khattab, akan mengurangi jatah kita di surga. Makanya Umar selalu berdoa, ya Allah, saya bisa hidup kaya, tapi saya takut dengan kekayaan yang Engkau berikan kepada saya. Ya Allah, kalau saya jadi orang kaya, saya takut kekayaan yang saya rasakan di dunia mengurangi jatah akhirat. Saya ingat Allah berfirman, adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya. Kalian biarkan kenikmatan dunia mengurangi jatah akhirat. Makanya beliau menangis dalam doa, ya Allah, biarkan hidupku sederhana, ya Allah. Aku takut, aku sombong, aku lupa kepadamu kalau saya kaya. Biarkan hidupku sederhana saja, ya Allah, agar aku bisa merasakan nikmat di akhirat. Terakhir para jemaah, tanda orang yang rindu Allah, hatinya cinta Allah Jalla wa Ala, dia selalu ketika mendapatkan persoalan hidup yang berat, menyita perhatian, mengusik, ya, membuat hati ini memberikan beban jiwa yang begitu berat, mengeluarkan pressing, tekanan batin yang luar biasa, membuat sholat tidak khusyuk, bahkan tidak merasakan nikmat, tidur pun tidak nyenyak. Apa yang dilakukan? Dia kembalikan urusannya kepada Allah. Dia sadar bahwa ini adalah ujian darimu, ya Allah, ujian kesabaran, ya Allah. Apalagi ujian datang dari orang yang kita sayangi. Ujian rumah tangga itu paling menyita para jamaah. Maka kita jangan bermaksiat kalau sedang ada masalah. Kembalilah kepada Allah dan berbaik sangka kepada Allah. Jangan pernah tinggalkan ketaatan. Jangan bermaksiat. Tetap sabar, tenang. Walaupun ujian itu berat, tapi kita hadapi dengan sabar dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Baqarah 156 sudah cukup mengajarkan kita orang-orang yang ingin rindu dan cinta Allah
di mana Allah berfirman, alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu orang-orang yang cinta dan rindu kepada Allah, setiap dia menghadapi masalah dan musibah yang berat dalam hidupnya, dia selalu kembalikan urusannya kepada Allah. Dengan seraya dia memohon kepada Allah agar diberi kekuatan sabar, dan dia berusaha untuk selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Jalla wa ala merahmati kita dengan segala kealpaan dan kesalahan kita. Allah senantiasa mengampuninya dan memaafkannya, dan kita sadar bahwa kita tidak mampu sampai saat ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Tetapi semoga Allah maafkan semua itu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita sehingga kita semakin bertambah umur kita, bertambah baik amal ibadah kita. Allahumma fil lil muslimin wal muslimat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadhiyal hajat. Allahumma fil lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا الذي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.